Oke, halo semuanya, kenalin gue Winston. And di sini gue mungkin mau sharing-sharing dikit tentang fitness journey gue. Ya kasih satu dua tips juga buat kalian yang mungkin mau apa ya, mau mulai terjun ke dunia gym atau fitness. Tapi disclaimer dulu, di sini gue bukan dokter, gue bukan dietitian, gue bukan nutritionist, gue bukan apa scientist atau gue bukan PT juga, gue bukan expert dalam hal apapun. Jadi yang gue bakal share di sini juga pure dari experience gue, dari apa yang gue lakuin, apa yang work buat gue, dan based on ya apa yang gue pelajarin gitu lah ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau informasi yang gue share di sini juga bisa salah. Jadi ya take it with a grain of salt ya. Oke, mungkin gue biar cepet aja gue share slide background ya eh, tentang diri gue. So ya ini foto gue dulu. Jadi gue di 2018 kalau nggak salah ya. Sekitar 2018 ini gue belum mulai gym. Jadi emang gue mulainya dari kurus ya. Dari ya dari kurus lah, nggak ada muscle mass sama sekali. Mungkin even slightly skinny fat gitu ya, kurus, cuman banyak lemaknya. Ya, jadi ini di foto gue di 2018 atau 2019 gitu lah ya. Gue agak lupa, cuman ini awal-awal, gue masih awal-awal baru banget mulai nge-gym, belum tahu apa-apa, masih ngasal-ngasalan, ya masih kurus juga sih ya. Ini baru awal-awal banget nge-gym sih. Dan ini foto gue di 2021 tahun lalu, dan ini foto gue yang paling baru di 2022, ya udah ada perubahan lah ya, udah nambah, udah ada perubahan lah ya, udah nambah mass, udah ada apa ya, muscle mass yang nambah juga gitu. Jadi ya gue bukan mau flex, gue bukan mau apa-apa, cuman gue pengen sharing ke kalian gitu ya, gimana cara gue ya gedein badan kayak gitu ya, dari yang kurus, dari yang dulunya kurus jadi ya lebih berisi gitu. Oke, so sebenarnya ilmunya dalam apa ya, bodybuilding atau dalam gym ini banyak banget, cuman ini gue sebisa mungkin rangkum secepat mungkin, sesingkat mungkin, dan segampang mungkin untuk kalian bisa intinya apa ya, tahu dulu lah apa info-info yang pentingnya apa aja sih. Karena dulu pas gue baru mulai gym juga kewalahan ya, kewalahan dalam hal gue nggak tahu where to start, nggak tahu belajar dari mana, nggak tahu yang benarnya apa, nggak tahu harus ngapain. Nah makanya gue paham juga apa susahnya untuk mulai. Jadi gue buat video ini semoga ya bisa slightly membantu lah. Oke, first one, gue bakal mulai dari hal yang paling penting menurut gue, yaitu food ya. Food atau makanan. Ini gue letakin di awal ya. Gue taruh di awal ini, gue bahas pertama karena menurut gue ini yang paling paling penting banget. Ya, intinya you cannot outwork a bad diet. Ya, jadi kalau diet kalian jelek gitu ya, makanan kalian nggak kalian atur, sekeras apapun kalian workout ya nggak ada gunanya gitu. Kalian nggak akan bisa mencapai goal kalian. Ya kalau diet kalian asal-asalan. Kalau dari gue pribadi, gue dari orang yang kurus ya, goal gue kan gedein badan ya, bikin lebih berisi lah. Kalau gue workout doang, gue ke gym doang, makanan yang gak gue atur, ya gue nggak akan bisa nyampe goal gue, yang ada sakit tipes ya. Makanya food ini nomor satu yang menurut gue paling penting. Kalau kita ngomongin food, yang penting juga adalah kalori ya, kalori. Kalau kita ngomongin food pasti nggak lepas dari kalori, karena kalori ini satuan energi untuk makanan ya, untuk food ya. Jadi kalau kalian makan, misalnya kalian makan kue deh ya, kue itu mengandung kalori ya, mengandung energi gitu. Jadi kalian memasukkan makanan ke dalam tubuh kalian sebagai sumber energi ya. Jadi tubuh kalian kan sumber energinya dari makanan gitu. Nah, kalori ini kenapa penting? Karena kalian harus yang pertama menyesuaikan kalori ini dengan TDEE kalian ya, TDEE ya, TDEE ya. TDEE itu adalah total daily energy expenditure. Jadi intinya pengeluaran energi harian kalian lah
tubuh kalian tuh butuh berapa kalori sih untuk bekerja secara normal setiap hari gitu ya. Ini harus kalian hitung dulu ya, kalian harus tahu dulu TDEE kalian berapa ya. Kalian tinggal cari TDEE calculator, kalian ketik ya TDEE calculator di Google. Nah, nanti ya pilih aja yang mana aja, sama aja. Kalian masukin tinggi kalian, berat badan kalian, aktivitas kalian, nanti akan keluar TDEE kalian tuh berapa gitu. Kenapa penting ya? Bayangin aja orang yang kerjaan kantor sama misalnya konstruksi bangunan gitu ya. Pasti TDI-nya beda karena kesehariannya beda. Energi yang dibutuhkan badan mereka setiap harinya beda. Ya, bensin yang dibutuhkan oleh badan mereka itu beda ya. Jadi kalian harus hitung dulu nih TDI kalian berapa. Let's say kalian udah hitung dapatnya 2.500 kalori misalnya. Ya, jadi ya udah berarti tubuh kalian butuh 2.500 kalori untuk berfungsi secara normal setiap harinya. Ya, untuk kalian jalan, untuk kalian nafas, untuk jantung kalian berdetak, untuk lambung kalian bekerja, untuk segala macam lah, usus kalian bekerja, untuk kalian kedip, untuk kalian ngomong segala macam ya. Nah, kalau kalian misalnya mau gemuk atau mau menaikkan berat badan, kalau dari sisi gua, berarti kalian harus yang namanya kalori surplus. Ya, kalori surplus itu apa? Ya kalian harus makan, harus memasukkan energi ke badan kalian, ya dari makanan ya, melebihi TDI kalian, ya. Jadi ya logikanya simpel aja, kalau badan kalian butuh bensin 2.500 kalori. Kalau kalian cuma makan 2.500 kalori setiap hari, ya habis. By the end of the day, setiap malam habis, udah. Nggak ada lebihnya, gitu. Ya mau buat otot dari mana gitu kan? Nggak ada batu batanya istilahnya kalau kalian mau bangun rumah itu nggak ada bahan bakunya gitu, ya kan? Nah, makanya kalian harus makan di kalori surplus. Surplusnya berapa? Menurut gua sih range yang aman tuh sekitar 400 atau 500 ya. Kalori surplusnya 400 atau 500 lah, kurang lebih lah ya. 400 atau 500 kalori di atas TDI kalian. Jadi kalau misalnya TDI-nya 2.500 ya kalian makanlah 3.000. Jadi kalau kalian makan 3.000, yang kepake 2.500, ya 500-nya ditampung lah, ditampung ke dimasukin ke badan kalian untuk menjadi bahan baku gitu. Bahan baku untuk kalian workout, untuk kalian buat muscle ya. Itu. Kalau kalian dari misalnya gemuk, pengen kurus sama juga. Berarti kebalikannya, kalian harus yang namanya kalori defisit ya. Kalau ini namanya defisit. Kalau mau kurusin badan. Ya sama juga 400 atau 500 kalori ya. Berarti kalau kalian buat badan kalian butuhnya bensinnya 2.500 per hari, kalian makannya 2.000 misalnya. Kan badan kalian ya nanti kekurangan energi kan, kayak ya teriaklah, mana nih energinya? Kita kurang energi. Yang solusinya adalah badan kalian akan pakai cadangan energi di badan kalian, yaitu lemak ya. Jadi gitu. Kalau kalian mau bakar lemak ya kalian harus buat kondisi di mana badan kalian tuh kekurangan energi ya. Kalau badan kalian butuhnya 2.500, kalian makannya 2.500 juga, ya badan kalian oke-oke aja, nggak akan bakar lemak. Ngapain gue bakar lemak? Energi gue udah cukup dari makanan gitu. Nggak perlu ambil cadangan energi yang ada di lemak gitu. Jadi penting banget kalori surplus sama kalori defisit. Kalau dari gue, karena gue dari kurus, ya gue harus kalori surplus. Cara ngitungnya gimana? Misalnya TDI gue 2.500, gue harus makan 500 di atas TDI, berarti gue harus makan 3.000 kan? Nah, gue saranin kalian harus track makanan kalian yang namanya MyFitnessPal ya, MyFitnessPal. Ini aplikasi di HP kalian bisa download, intinya kalian bisa track lah kalian makan apa aja, nanti bisa ke-track kalorinya gitu lah, kira-kiranya gitu. Jadi kalian ada gambaran. Jangan pakai perasaan, oh perasaan aku makannya udah kenyang nih, kok nggak gede-gede ya? Ya balik lagi, lu kenyang, makan kenyang belum tentu makanan yang kalian masukin kenyang nggak kenyang. Kalian makan brokoli 1 baskom kenyang nggak kenyang. Tapi kalorinya berapa gitu. Tanda tanya lagi, balik lagi kalorinya berapa. Belum tentu apapun yang mengenyangkan itu tinggi kalori juga, belum tentu. Kalau kalian makan sayur, makan saladnya banyak, kenyang nggak kenyang, cuman kalorinya rendah. Ya, sebaliknya,
Kalau kalian mau kalori defisit, bukan semua makanan yang kecil itu kalorinya dikit, belum tentu juga. Ya, kalau kalian makan misalnya es krim, cuman dikit, sekap gitu doang, dikit ke dikit, kenyang nggak? Ya nggak kenyang, kan cuma dikit, tapi kalorinya tinggi gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar concern, harus benar-benar track kalorinya. Oke, intinya untuk food sampai situ dulu. Selanjutnya yang penting adalah setelah, kalian tahu makanan kalian, "Oh, gua harus kalori surplus." Yang kedua adalah exercise ya, atau, latihan kalian di gym, ya, exercise. Kalau kita ngomongin exercise ya kalian, ke gym berarti ya, exercise olahraga di gym, angkat beban. Kalau diangkat beban, eee, yang penting ada yang namanya compound movement atau lawannya adalah isolation ya. Ya, compound dan isolation. Compound itu apa? Compound adalah exercise atau gerakan ya, yang melibatkan lebih dari satu muscle atau lebih dari satu joint ya, gitu. Jadi, mereka menggerakkannya itu lebih dari satu muscle. Contohnya, yang paling gampang, bench press ya, bench press yang kalian dorong, pakai bar gitu ya, bisa pakai bar, bisa pakai dumbbell, kalian tiduran, kalian dorong. Itu bukan hanya melatih otot dada ya, bukan hanya otot dada doang yang kepakai, kalian juga pakai otot shoulder kalian ya, front delt kalian, shoulder depan, kalian juga pakai tricep kalian, ya. Jadi itu sekali dorong 3 otot tuh main gitu. Jadi itu salah satu contoh compound ya, lebih dari satu otot, bukan hanya otot dada doang, tapi ada otot dada, shoulder, sama otot tricep kalian main. Kebalikannya isolation itu apa? Isolation ya cuman satu otot doang, terfokus gitu, isolate ya. Contoh dari isolation yang paling gampang adalah bicep curl ya, yang kalian cuman gerak-gerakin bicep atas bawah gitu doang, ya yang main cuman bicep doang gitu. Nah, kalau untuk beginner, gua akan strongly suggest kalian fokusnya di compound dulu ya, fokusnya di compound dulu. Kalian bisa search contoh-contoh compound di Google banyak, contoh-contoh major lift yang pakai compound banyak, ada bench press, ada pull up, ada squat, ada deadlift, ada shoulder press, ada military press atau military press segala macam. Kalian bisa cari, intinya kalian fokus di compound dulu. Isolation boleh nggak? Boleh, cuman di akhir-akhir dari session gym kalian gitu. Jadi jangan kalian apa, datang ke gym, energinya masih full, udah isolation dulu, jangan. Ya, energi masih full, hajar di compound dulu, ya. Kalian fokus getting stronger and stronger di compound dulu. Isolation ya buat belakang-belakang untuk habis-habisin terakhir-terakhir ya boleh lah. Ya, itu compound dan isolation. Yang kedua, planning atau scheduling ya. Banyak, split apa ya, scheduling ya, atau cara-cara gimana kalian bisa atur workout kalian. Ada namanya bro split, ada namanya Arnold split, ada namanya push pull leg split, ada namanya full body workout split, ada namanya upper lower split, banyak lah ya. Kalian bisa cari di Google. Sebenarnya nggak ada yang jelek, kalian bisa pilih aja sesuai yang bisanya kalian ya. Misalnya kalian, oh seminggu cuma bisa 3 kali ke gym, ya gue personally akan suggest full body workout. Ya, oh gue bisa 4 kali ke gym seminggu, oh ya berarti gue akan suggest misalnya upper upper lower split, itu oke juga gitu. Jadi ya nggak ada yang jelek, tinggal sesuaiin aja mana yang kalian bisa konsisten gitu. Itu untuk planning. Yang ketiga adalah, eee, push yourself. Ya, ini penting banget. Setiap kalian ke gym, kalian nggak santai-santai gitu ya. Kalian harus benar-benar push yourself to the limit sampai, close to failure atau even sampai failure. Failure itu apa? Sampai kalian tuh pas ngangkat tuh udah nggak bisa ngangkat lagi lah, itu namanya failure. Ya, jadi kalian harus setiap kali ke gym tuh harus challenging, harus berat, sampai close to failure, sampai sampai benar-benar kalian maksa gitu ya, sampai muka kalian kayak teriak gitu loh, ya. Kalau muka kalian masih senyum-senyum, masih biasa-biasa, masih santai-santai, nggak challenging, ya otot kalian nggak akan berkembang gitu. Buang-buang waktu doang, namanya junk, ya, junk set ya namanya. Jadi ya
buang-buang waktu doang, buang-buang tenaga doang, gitu. Sekalian dengan push yourself ini ada namanya progressive overload, ya. Progressive overload overload, oke. Ya, jadi progressive overload ini apa? Ya sesuai namanya kalian load-nya secara progresif ditambah gitu. Jadi misalnya, oh minggu ini aku dapat 10 kilo, dapat 10 rep misalnya. Ya minggu depan atau 2 minggu lagi harus nambah nih 10 kilo dapat 11 rep misalnya. Bulan depan lagi dapat 10 kilo dapat 12 rep misalnya. Jadi bertahap gitu ya, nambah-nambah terus gitu. Jadi kalian harus push yourself, paksain next session harus lebih baik dari session sebelumnya, harus bisa ngangkat lebih berat lagi gitu. Jadi jangan dengan nyaman gitu, oh udah 10 kilo 10 kilo kali 10 rep, minggu depan sama lagi, sampai bulan depan sama lagi. Ya otot kalian nggak berkembang ya, istilahnya kayak gini deh gampangannya, misalnya otot tangan kalian udah kalian pakai dari lahir, ya kan, buat ngangkat beban, buat buka pintu, ngangkat buat makan ya, misalnya buat ngangkat sendok lah misalnya. Apakah tangan kalian yang udah kalian pakai selama 20 tahun ini misalnya tiba-tiba gede, otot kalian ini udah dipakai 20 tahun nih, gede nggak? Ya enggak. Kenapa? Karena ya nggak di-overload, nggak di-push. Otot kalian segini, badan kalian mikir, "Oh, dengan otot segini cukup kok untuk ngangkat sendok dari piring ke mulut, nggak challenging," gitu. Nggak ada kebutuhan untuk badan kalian menambah otot baru gitu, dengan otot segini aja gampang kok, tugasnya cuma ngangkat sendok dari piring ke mulut, kerjaan ringan gitu. Ya sama juga kalau di gym kalian cuma angkatnya ringan-ringan, ya otot kalian nggak ada urgensi untuk menambah gitu, nggak ada stres pada otot kalian untuk berkembang gitu. Makanya penting banget push yourself sama progressive overload. Tapi jangan salah juga ada yang namanya ego lifting. Ini sesuatu yang kalian harus hindarin ya. Iya tadi gue bilang kalian harus push, harus progressive overload, harus ngangkat berat, harus ngangkat challenging. Cuman ingat, formnya juga jangan sampai ngaco ya. Formnya jangan sampai ngaco, kalian harus perhatiin form kalian yang benar gimana, harus perhatiin temponya ya. Jadi overload sih overload, cuman jangan sampai overloadnya demi ego kalian gitu. Hari ini 5 kilo ngangkatnya, orang sebelah ngangkatnya 20 kilo, oh ya udah, gua nggak mau kalah, gua mau ngangkat 20 kilo juga, yang ada injury ya. Makanya harus progressive overload-nya bertahap, nggak bisa dari 5 kilo minggu depan langsung angkat 20 kilo ya nggak bisa, ya. Hati-hati. Oke, selanjutnya setelah exercise, yang ketiga paling penting juga adalah sleep ya. Sleep atau tidur, ya. Kenapa sleep itu penting? Karena otot kalian itu sebenarnya dibuat bukan pas di gym, ya. Jadi pas di gym itu sebenarnya kalian ngangkat berat segala macam itu, otot kalian tuh, apa ya, robek lah, sengaja dirobek, sengaja dirusak. Nah, pas sleep ini otot kalian di-repair. Inilah proses di mana otot kalian tumbuh, ya. Otot kalian tumbuh. Jadi, makanan kalian, protein kalian, itu dipakai, digunakan untuk me-repair otot kalian pada saat kalian tidur, ya. Jadi, gua suggest sih sekitar 8 sampai 9 hours ya, 8 sampai 9 hour of sleep setiap hari ya, kalau bisa dapat itu bagus banget. Jadi recovery kalian optimal. Kenapa penting banget recovery? Karena ya untuk prevent injury ya. Kalau otot kalian belum recover sepenuhnya, udah kalian hajar lagi, yang ada injury ya. Kedua juga sleep ini penting buat performance kalian di gym ya. Jadi kalau ya berasalah kalau kalian kurang tidur gimana mau ngangkat, pasti merasa capek ya. Baru ngangkat dikit udah capek, jadi performance kalian juga kurang. Ya, jadi sleep ini penting banget. Oke, selanjutnya yang banyak juga gue ditanyain, ada yang namanya suplemen ya. Suplemen. Ini juga common mistake juga untuk teman-teman yang masih baru, nganggap suplemen ini seperti apa ya, magic potion gitu ya, magic powder gitu yang, "Wah, gue minum suplemen ini dari merek ini, karena yang
yang iklanin badannya bagus, gue minum ini, badan gue pasti jadi KD, yang enggak juga ya. Suplemen ini namanya juga suplemen, berarti tambahan. Ya, tambahan. Apa? Wajib nggak? Ya enggak. Namanya juga tambahan, boleh iya, boleh enggak. Ya. Cuman ya bisa membantu, ya, bisa membantu. Contohnya eh, suplemen banyak lah ya. Di luar sana suplemen banyak. Gua pribadi pas gue baru mulai nge-gym juga gue bingung. Ini suplemen banyak banget, yang iklanin juga banyak banget, mereknya banyak banget. Di sini gue mau apa ya? Mau kasih 3 aja yang kalian benar-benar bisa pakai gitu ya. Yang gue sendiri pakai dan memang udah proven berguna gitu. Jadi kalian nggak buang-buang duit di suplemen-suplemen yang nggak jelas, yang nggak ada efeknya. Ya. Jadi yang pertama di sini suplemen yang gue pakai adalah whey protein. Yang kedua adalah creatine monohydrate ya. Hydrate. Yang ketiga adalah pre-workout. Ya, jadi 3 ini aja yang menurut gua paling worth your money gitu. Ya, jadi yang pertama adalah whey protein. Whey protein ini apa sih? Whey protein ini ya suplemen protein ya. Balik lagi, kalian tadi makan kan bukan hanya harus kalori surplus, cuman yang harus kalian perhatiin juga adalah protein intake kalian ya. Protein intake kalian rough estimation-nya sekitar 1,5 lah, 1,5 gram per kilogram body weight. 1,5 gram protein per kilogram body weight. Jadi berat badan kalian kali 1,5 aja. Itu jumlah protein dalam gram yang kalian harus konsumsi setiap hari. Supaya tadi pas kalian tidur, recovery-nya, pembentukan ototnya optimal gitu ya. Ya whey protein ini ya kalau misalnya, oh hari ini makannya kayaknya lagi kurang nih, kurang makan daging gitu ya. Makannya lagi nggak bener nih, ya proteinnya jadi kurang, belum mencapai hit target proteinnya, ya bolehlah minum whey protein ini. Ya, itu cuman bubuk gitu ya, kalian masukin ke air, bisa susu juga, dikocok, udah langsung minum, dapat 25 gram, 30 gram protein. Ya, lumayan. Cuman kalau yang makanannya udah bagus, makanannya udah dagingnya udah cukup, proteinnya udah cukup, ya nggak usah lagi gitu. Kan suplemen balik lagi, ya. Yang kedua adalah creatine monohydrate. Creatine ini juga suplemen yang bagus menurut gua. Dia increase your performance, nambah endurance juga, nambah strength juga. Jadi kalian bisa lebih kuat. Dia juga ngikat air dalam muscle kalian, ngikat air dalam otot. Jadi otot kalian apa ya lebih full gitu, lebih bulat kelihatannya. Ini kreatin juga sebenarnya bisa ditemuin juga dari daging-dagingan, ya balik lagi kalau daging-dagingan yang kalian makannya udah cukup, ya kreatinnya ya boleh nggak esensial lah. Cuman kalau kreatin ini gue sendiri konsumsi setiap hari ya, 5 gram setiap hari ya. Jadi satu scoop kecil gitu 5 gram setiap hari ini. Kreatin bisa dicampur apa aja sih, mau campur susu, mau campur air, mau campur segala macam boleh, yang penting 5 gram setiap hari. Yang terakhir adalah pre-workout ya. Pre-workout ini ya essentially ya, in a nutshell adalah kopi doang, kafein. Ya, cuma nambah apa ya, boost energi doang lah, biar melek lah, biar workout-nya nggak ngantuk gitu. Jadi kalau kalian udah energetik, ya nggak usah lagi. Balik lagi nih suplemen, nggak harus setiap sesi gym minum pre-workout, ya nggak usah juga. Kalau misalnya lagi ngantuk, lagi kurang energi, ya boleh lah gitu. Sisanya suplemen-suplemen yang lain, gue jujur nggak rekomen. Either itu it doesn't work, atau emang scam, atau emang marketing trik doang ya, atau emang menguras duit kalian, ya gue sih nggak rekomen ya. Kayak banyak tuh ada yang BCAA, fat burner, ada hormon booster ya, growth hormone booster, ada testosterone booster, ada kreatin yang macam-macam juga, kreatin phosphate, ada micronized kreatin. Udah, nggak usah ambil yang aneh-aneh gitu, stick ketiga ini aja, whey protein, creatine monohydrate ya, pastiin creatine monohydrate, dan pre-workout. Ya.
Yang selanjutnya, gue mau ngomong tentang, apa ya, mindset sih. Ini juga penting banget, mindset ya. Jadi, fitness journey ini bukan sesuatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang singkat juga, ya. Jadi, mindset-nya ini penting banget. Kenapa? Karena kalau mindset kalian udah jelek, gue jujur ragu-ragu ya. Gue jujur ragu-ragu kalian bisa konsisten gitu. Karena banyak juga temen gue yang, semangat awal-awal, tapi ya bulan depannya udah pada cabut, udah pada nggak konsisten, ya banyak juga gitu. Karena, gimana ya, gue dulu pribadi emang harus ada, apa ya, sense of urgency dari diri kalian sendiri gitu. Gue dulu pribadi jujur aja gue nggak nyaman ya, gue nggak nyaman ngelihat badan gue gitu. Gue nggak pede dengan badan gue. Gue nggak suka dengan badan gue. Terserah, mungkin ada yang nganggep nggak bersyukur lah, apa, body positivity segala macam, gua nggak peduli lah ya. Intinya gue nggak suka dengan badan gue dulu yang kurus itu. Dan ya in a way itu menjadi, apa ya, mindset gue, menjadi booster gue, menjadi penyemangat gue untuk bisa konsisten gitu ya. Itu jadi harus ada urgensinya menurut gue. Kalau kalian nggak, apa ya, nggak ada urgensinya, nggak ada penyemangatnya gitu, susah untuk konsisten jujur aja ya. Jadi kalian harus ada penyemangatnya, harus ada urgensinya, harus ada goal-nya gitu loh. Ya harus ada, gua dulu goal-nya ya gua pengen bagusin badan gua pengen lebih berisi. Kenapa? Karena gua nggak suka ngelihat badan gua di kaca yang kurus itu, gitu. Yang kedua, mindset yang harus kalian tanemin adalah do not compare. Ya, jangan bandingin. Kalian tuh nggak lagi lomba. Jadi di gym, kalau kalian masuk gym, it could be intimidating, jujur aja. Gue dulu pas pertama kali juga intimidating ya. Wah, ngelihat orang badannya udah bagus-bagus, udah gede-gede, gua masih cungkring begini, ya kan, masih kurus gini. Do not compare, ya. Kenapa do not compare? Ya, pertama kalian nggak lagi lomba, kalian nggak lagi berkompetisi dengan si A, si B, si C ini, kalian nggak lagi lomba gitu. Kalian lombanya dengan diri kalian sendiri, ya kan. Yang kedua, mereka itu yang badan-badannya bagus, ibaratnya kayak misalnya kalian lomba lari lah, startnya aja udah beda gitu. Misalnya kalian kan nggak tahu genetik mereka gimana, oh emang genetiknya bagus, workout sebulan udah jadi misalnya, atau workout setahun udah jadi misalnya. Giliran kalian genetiknya kan beda, orang tuanya beda. Dia misalnya orang tuanya emang udah kekar ya, kalian orang tuanya kayak gua, orang tuanya kurus misalnya. Kayak starting point-nya aja udah beda gitu, gimana kalian mau compare, ya kan? Ibaratnya kalau kalian lomba lari itu dia udah startnya itu udah 50 meter di depan kalian gitu. Gimana kalian mau compare, ya nggak bisa. Yang kedua, waktunya, durasinya. Mereka badan bagus kayak gitu, misalnya udah nge-gym 10-15 tahun. Lah kalian baru 1 bulan, gimana mau compare? Ya nggak bisa di-compare lah, waktunya aja durasinya beda gitu. Makanya kalian kan nggak tahu mereka udah latihan berapa lama, nggak tahu genetik mereka udah lama, eh, genetik mereka gimana, udah merem-merem aja, do not compare. Kalian compare ke diri kalian sendiri, gitu ya. Yang ketiga, eh, hati-hati, kalian harus hati-hati dengan timbangan. Ya, timbangan ini emang rada bahaya sih, jujur aja. Mau yang dari kurus mau gendut, mau gemukin, atau dari gemuk mau kurusin, karena untuk newbie ya, atau beginner, fokusnya ke angka di timbangan ini. Dan jujur aja bisa discouraging juga, oh gue udah makan banyak kok, nggak naik-naik ya, padahal baru seminggu. Oh gue udah makan banyak-banyak ya, kok nggak naik, padahal progresnya baru sebulan. Ya, kalau kalian fokusnya hanya ke angka timbangan, bisa, apa ya, bisa stres sendiri gitu. Sama juga kalau orang yang mau kurusin, oh gue udah diet susah payah, udah nggak makan segala macem, kok nggak kurus-kurus ya, angkanya kok nggak turun-turun ya, padahal baru sebulan misalnya dietnya, ya nggak bisa. Ya, jadi kalau kalian mau nimbang, saran gua, kalian nimbangnya di waktu yang sama. Jadi, kalian melek bangun tidur, kalau kalian mau track ya, track benar-benar setiap hari, kalian melek
Jangan minum apa-apa, langsung melek, langsung timbang. Ya, jadi konsisten gitu setiap hari, gitu. Jangan, "Oh, hari ini nimbangnya pagi, besok nimbangnya habis makan siang." Ya pasti yang besoknya makan siang pasti berat kalian lebih lebih besar, cuman ya beratnya lebih tinggi karena makanan, karena kalian baru makan gitu. Jadi sebisa mungkin nimbangnya itu pagi gitu, pagi melek langsung timbang, gitu ya. Biar track-nya konsisten. Terakhir, gue mau kasih tahu juga kalau progres gym itu nggak linear gitu ya, timbangan itu nggak selalu gue mau bulking gitu ya, gue mau gendutin, hari ini gue beratnya 65 kilo, besok harus 65,1, besoknya harus 65,2, besoknya harus 65,3, nggak bisa gitu ya. Karena nggak linear lurus gitu, ada up and down-nya. Jadi misalnya hari ini 65, besok misalnya terus 2 minggu lagi 66, terus 2 minggu lagi 65 lagi, ya nggak apa-apa, ya. Karena ada up and down-nya, cuman kalau kita tarik garis lurus, dalam waktu sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan, oh emang beratnya naik gitu. Tapi kalau per harinya ya bisa naik turun ya. Jadi hati-hati dengan timbangan, jangan dibawa stres, ya. Terakhir, gua mau, apa ya, sharing tentang ke kalian tentang mindset ini, gimana ya, it's you versus you, intinya gitu ya. It's you versus you, ya. Jadi belajar untuk nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kalian, khususnya yang jelek-jelek ya. Belajar untuk nggak peduli dengan surrounding kalian yang menghambat kalian gitu. Contohnya, kalau gue dulu dari kurus ya, orang di sekitar gue bilangnya apa? "Ih, ngapain sih makanan sampai ditimbang-timbang gitu?" Misalnya, "Ih, ngapain sih makanan harus diatur-atur, udahlah makan apa aja lah, ikut makan kemana aja lah. Ih, kenapa sih harus nge-gym tiap hari lu, aneh lu, nggak jalan-jalan sama kita, nggak minum-minum, nggak clubbing segala macam, kerjaannya nge-gym mulu." Ya, jadi apa ya, di sekitar kalian tuh bakal banyak, apa ya, negatif influence gitu. Ya, jadi belajar untuk nutup telinga kalian, belajar untuk not give a, apa ya, not give two shit about them gitu loh, intinya kalau mau kasarnya gitu ya. Jangan pedulin, ada yang mau ngetawain kalian, ada yang mau jelek-jelekin kalian, udah merem-merem aja, gitu ya. Gue pertama kali, apa ya, waktu awal-awal juga gue inget banget, gue ngepost progres kalian ya banyak juga komentar yang ada yang ketawain, ada yang, apa, komentar negatif juga, maksudnya badan lu masih kecil, kenapa lu ngepost-ngepost segala macam. Udah, apa ya, try to close your ears and focus. Kalau lu suka dengan progres lu mau ngepost IG, post aja. Lu mau lu mau sharing ke temen lu, mau post di mana, di sosial media lu, post-post aja, nggak ada masalah, gitu loh. Kalau lu, apa ya, udah workout, ada orang yang lebih gede dari lu, misalnya di sebelah lu, ya udah, tutup telinga aja, tutup mata aja gitu, kayak learn to, apa ya, nggak peduli dengan dunia di sekitar lu gitu loh. You have to focus on you gitu. Tips yang relate ke poin ini juga menurut gua, you can wear a hoodie. Ini mungkin tips yang agak trivial juga ya, membantu gua. Waktu badan gua kurus, jujur gua nggak pede, gua terlalu dengerin orang di sekitar gua terlalu pusing dengan orang-orang di gym itu yang super udah badannya bagus segala macam. Wear a hoodie ya. Ini bisa membantu banget kalau hoodie itu kalian, apa ya, first itu cover badan kalian, jadi kalian nggak terlalu banding-bandingin badan kalian. Yang kedua, kalian menjadi lebih fokus gitu aja, ya. Yang selanjutnya selain pakai hoodie juga, gue bisa suggest, invest in a good headphone atau earphone, jadi pas kalian workout tuh kalian benar-benar fokus gitu loh, ya, gitu sih. Ya, well, you cannot control people around you, you cannot control your surrounding gitu. Ya, misalnya habis habis gue buat video inilah, ya pasti ada juga lah satu 2 orang yang ngetawain, satu 2 orang yang kayak, "Lu siapa sih? Lu bukan siapa-siapa, ngapain sosok ngajarin segala macam, bla 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 bla." Kalau lu dengerin orang yang kayak gitu, ya
hidup lu kayak di tangan mereka gitu loh. Kayak lu ngapain jadi people pleaser gitu, lu, takut si A nge-judge gua, bodo amat, ya. Lu mau ngapa-ngapain, it's you versus you gitu. Gua pengen bantu orang, gua pengen sharing, ya udah gua buat video ini, gua share. Gua nggak peduli dengan omongan orang sekitar gua, gitu. So, I think, itu aja sih. Jadi, beberapa hal yang gue pengen share, yang penting banget. Yang pertama tadi udah share tentang makanan, yang kedua tentang exercise, yang ketiga tentang pola tidur, keempat tentang suplemen, kelima tentang mindset. Ya, itu 5 poin yang kalian benar-benar harus, apa ya, tahu dulu lah, paham sebelum kalian ke gym. Karena gym itu nggak cuma ke gym terus ngangkat, terus pulang gitu ya, ada sainsnya di belakangnya, ada, yang knowledge-nya, ada pengetahuannya yang memang kalian harus pegang dulu gitu. Terakhir gue mau ngasih reference ya, reference ini kalau kalian mau cari-cari tahu lebih lanjut, tentang info-info di gym segala macam, kalian bisa ke YouTube, gue ada beberapa sih, ada yang namanya Jeff Nippard ya, Jeff Nippard, ada Sean Nalewanich, ada Jeremy Etier, ada siapa lagi ya? Evelyn X, ada Lee Norton juga. Ya inilah, ini yang orang-orang YouTuber yang gue rekomen juga. Mereka infonya science base ya. Jadi gue sukanya emang science base karena jujur aja banyak info-info yang misleading di luar sana gitu tentang gym ini. Ada yang si A bilang beginilah, si B bilang gini lah. Cuman orang-orang ini menurut gua mereka ada backup science-nya gitu. Apa yang mereka ngomong itu based on science. Jadi emang bagus lah ya. Kalau kalian mau cari-cari tahu lebih lanjut bisa ke channel-channel ini. Sama satu lagi deh, di TikTok ada siapa ya? Nah, di sini ya. Di TikTok ada yang namanya dokter underscore it's IDZ ya. Ini juga konten-kontennya bagus. Kalian bisa cek. Oke, so far gitu aja. If you have any other question, feel free banget buat DM gua. Gua akan bisa apa ya? Akan berusaha menjawab setaunya gua. Ini IG gua di Chris Winston. Ya ini IG gua. Kalau mau ada nanya-nanya, boleh langsung DM aja. Semoga this short video bisa bantu kalian lebih tahu lagi lah, lebih tahu lagi tentang fitness itu gimana gitu ya. Right, itu aja dari gua. Good luck. Thank you.